Selamat datang di channel My Untold Story. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang dikirim oleh negeri tetangga. Kebetulan dia adalah teman baik saya yang bernama Afan. Tetapi dia tidak ingin disebutkan negaranya karena mungkin bagi dia adalah suatu hal yang tidak boleh orang lain mengetahuinya. Cerita ini mengenai BBC Afan yang pada saat itu dia sedang menelepon suaminya yang lama tak pulang. Karena ingin melepas rindu, BBC Afan pun menelpon suaminya hingga berjam-jam. Bagaimana kisahnya? Baik, sebelum kita lanjutkan ke kisah ini, alangkah lebih baiknya bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana channel My Untold Story, bisa kalian like, share, dan subscribe, dan juga bisa kalian tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi secara langsung dari kami. Dan bagi kalian teman-teman yang ingin membagikan cerita-cerita kalian dan ingin saya bacakan dan ingin saya upload di Hayala Publik agar mengetahui semua bagaimana kengerian yang kalian alami, bisa kalian kirim ke email di deskripsi. Baik, sekarang lanjut ke ceritanya. Jadi pada saat itu suami dari Bibi Afan sedang berada di negara yang jauh. Dan Bibi Afan ini sangat merindukan sang suami karena telah 3 hari tidak pulang. Dan rasa rindu yang sangat besar membuat Bibi Afan ingin menelponnya dan berbicara sangat lama. Pada saat itu Bibi Afan sedang duduk di depan rumah ponakannya. Sebut saja ponakannya bernama Hamdi. Si Hamdi ini mempunyai rumah. Di belakang rumah tersebut ada tempat untuk santai, yakni ada kursi, ada kolam yang kecil untuk bermain anak kecil-kecil. Dan di situ ada ayunan serta dipagari oleh pagar kayu. Di luar pagar kayu terdapat hutan, ada berbagai macam pohon. Tetapi di situ ada satu pohon yang sangat besar. Di situ terdapat dahan yang bisa digunakan untuk bergelantungan. Jadi pada saat itu Bibi Afan pun menelpon suaminya pada malam hari. Mereka pun bercanda ria. "Ayah, aku juga lagi kangen sama kamu. Ayo kapan pulang? Udah rindu nih." Terus si suami Bibi Afan pun menjawab, "Baru aja ditinggal 3 hari. Kok udah kangen berat sih? Hehehehe. Ya namanya aja suami istri, masa nggak boleh kangen suami sendiri?" Setelah sekian banyak pembicaraan yang tidak perlu saya jelaskan kepada kalian karena yang juga mengandung unsur privasi, tiba saatnya Bibi Afan pun merasa dari atas pohon tempat dia menelpon ada kaki yang sedang diayunkan berwarna putih. Tapi pertama Bibi Afan ini tidak menghiraukan karena mungkin dia berpikir mungkin ini kresek lagi tersangkut. Kemudian gelantungannya ini seperti beraturan, hingga penasaran si Bibi Afan. Dan kemudian Bibi Afan pun mencoba untuk menengok ke atas
Dan dia pun terpaku, membelalakkan matanya. Bibi Afan pun melihat sosok kuntilanak dengan senyuman yang khas, rambut yang panjang terurai ke depan, kaki bergelantungan, dan dia hanya tersenyum kepada Bibi Afan sambil menoleh ke kanan, ke kiri. Saya pun merinding pada saat saya menceritakan ini. Dan Bibi Afan pun terpaku cukup lama, sekitar 1 menit. Kemudian si suami dari Bibi Afan mengatakan, halo, sayang, kamu di sana? Kemudian Bibi Afan pun tersadar dari lamunannya. Kemudian Bibi Afan pun berteriak, wah! Bibi Afan pun berlari masuk ke dalam rumah ponakannya yang bernama Hamdi secara langsung, dan Bibi Afan pun menangis sejadi-jadinya. Dan hingga saat itu Bibi Afan pun sakit demam selama 3 hari karena shock yang berkelanjutan, dan dia selalu terbayang, dan juga dia merasa didatangi selama tidur di mimpinya. Sehingga Bibi Afan pun apabila tidur harus ditemani oleh ibu dari Hamdi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani duduk di atas pukul 10 di tempat yang terdapat permainan, dan di belakangnya secara langsung adalah hutan. Karena cerita dari Bibi Afan ini, sehingga keluarga si Hamdi pun mengadakan pengajian untuk melakukan pengusiran dan membentengi rumah mereka dengan ayat-ayat suci. Dan alhamdulillah memang tidak pernah terjadi penampakan di dalam rumahnya si Hamdi, tetapi di luar rumah Hamdi tetap masih banyak jin berkeliaran. Dan sekian cerita yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Afan. Dia tidak bercerita panjang lebar karena mungkin ada hal-hal privasi yang menyangkut dirinya dan keluarganya. Sehingga bagi kalian yang mendengarkan kisah ini, bisa kalian bayangkan, kalian dengarkan dengan perlahan, dengarkan alunan musiknya bagaimana. Dan ini bukan tanggung jawab kami apabila kalian kesurupan, karena itu adalah di luar tanggung jawab kami. Apabila kalian mendengarkan secara sama, mohon tetap fokus. Apabila terjadi gangguan di kamar kalian, jangan hiraukan. Apabila kalian takut, cukup keluar dari kamar. Dan sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Stay tune in this channel video. Selamat tinggal, sampai jumpa, dan selamat